Di saat yang bersamaan, pihak kampus juga dikejutkan dengan adanya banyak laporan soal bau busuk yang muncul dari kamar 317. Nah, setelah dicek, wah, di situ langsung terperanjat semuanya. Di kamar 317 itu mereka menemukan. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku hadir lagi menyapa kalian dengan menceritakan sebuah kasus kriminal. Nah, kasus yang akan aku ceritakan malam ini terjadi di negara Cina pada tahun 2004 yang lalu. Kasus ini melibatkan seorang mahasiswa yang ada pada saat itu dan masih aktif berkuliah di Yunnan University yang ada di Cina. Nah, kira-kira kenapa dia melakukan tindak kriminal itu? Kenapa mahasiswa ini dan siapa sajakah korbannya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini melibatkan seorang pria yang bernama Ma Jiajue. Ini biar gampang nyebutnya, nggak belibet lidah aku, kan kita panggil aja dia Ma Jia ya. Kalau misalnya Jiajue susah, Jue. Kalau bahasa Melayu tuh Jue tuh jebe, bibir kayak gitu tuh. Jadi Ma Jia aja ya. Nah, jadi Ma Jia ini lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1981 di sebuah desa kecil yang ada di provinsi Guangxi, Cina. Nah, dia ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ma Jianfu dan ibunya bernama Li Fiengying. Sejak kecil Ma Jia ini hidup serba kekurangan karena memang kedua orang tuanya hanyalah bekerja sebagai buruh tani, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mereka harus mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang setrika. Meski hidup di tengah kemiskinan, Ma Jia ini merupakan seorang siswa yang pintar kali Sejak duduk di bangku SD, dia ini selalu mendapatkan nilai sempurna di semua pelajaran kecuali bahasa Mandarin. Kok bisa Nadia? Karena memang sehari-harinya Ma Jia ini memakai bahasa daerah, sehingga dia nggak begitu menguasai bahasa Mandarin lah. Sama kayak di Indonesia, kadang ada juga kan orang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dia lebih fasih lagi pakai bahasa daerahnya. Ada kan kayak gitu. Sama Ma Jia kayak gitu juga. Tapi di sini dia cuma kesulitan di bahasa Mandarin aja, di pelajaran lain jago dia. Prestasi Ma Jia ini pun terus berlanjut sampai akhirnya dia ini duduklah di bangku SMA. Nah, selama di SMA Ma Jia ini justru semakin sering lagi menorehkan prestasi. Sampai-sampai dia didaulat sebagai siswa terbaik di SMA-nya, Saking senangnya dengan prestasi sang anak, kedua orang tuanya sampai memajang segala sertifikat penghargaan yang pernah dia peroleh di ruang tamu rumahnya. Di figura sama orang tuanya, bangga kali lah pasti ya kan. Nah, selain pintar, Ma Jia ini juga dikenal sebagai anak yang sangat baik dan juga berhati lembut. Pernah lah kan pada suatu malam nih, ketika mereka sedang makan malam bersama nih ibu Ma Jia ini cuma nyediain lauk seadanya, betul-betul seadanya, Di situ bapaknya ngomong, "Bapak minta maaf ya nak ya, hari ini kita makan seadanya lagi. Maafin bapak belum bisa memberikan makanan yang layak buat kalian," katanya. Ma Jia nih sang anak sulung langsung jawab, "Bapak, ibu, udah kalian nggak usah sedih. Nanti kalau misalnya aku sukses, aku bakal beliin makanan yang enak-enak buat bapak ibu. Nggak apa-apa kok bu, ini aja lah udah kita syukuri." Lembut kali hati ini memang nggak pernah berperangai. Dengar itu meleleh lah hati kedua orang tuanya kan, terharu lah, beruntung kali dia punya anak kayak Ma Jia ini kan. Selain baik hati, Ma Jia ini juga dikenal sebagai anak yang sangat bertanggung jawab. Pernah juga nih suatu kejadian ya, Ma Jia ini diminta sama bapaknya buat minjam obeng ke salah satu tetangganya. Nah, terus Ma Jia nggak sengaja menghilangkan obeng itu sebelum akhirnya dikembalikan ke pemiliknya. Karena merasa bersalah, Ma Jia akhirnya dibongkarnya lah itu celengan punya dia untuk membeli sebuah obeng baru. Lalu nanti ya udah obeng yang dia ganti itu langsung dia kasih sama sama tetangganya. Nggak ada dia ngerepotin bapaknya, "Pak ini Pak, kemarin aku ngilangin obeng, orang minta duit ganti." Nggak, pakai duit dia sendiri. Pokoknya baik kali lah perilakunya si Ma Jia ini, Tapi ya itulah dia, namanya manusia kan pasti nggak 100% sempurna lah. Di balik segala sifat baiknya, Ma Jiajue ini punya satu kekurangan, yaitu dia sulit bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan si Ma Jia ini juga nggak begitu dekat sama saudara-saudaranya sendiri. 3 adik-adiknya nggak dekat dia. Setiap hari Ma Jia ini akan menghabiskan waktunya untuk ya udah belajar dan membaca buku di dalam kamar aja sendiri gitu. Dan dia ini baru akan keluar dan berinteraksi sama keluarganya ala kadarnya waktu makan malam nyampe aja, tiba aja. Tapi walaupun kayak gitu, mama bapaknya nggak begitu ambil pusing sama perilakunya Ma Jia. Ya udahlah, biarin aja lah, memang dia orangnya pendiam kayak gitu kok. Yang terpenting dia anaknya baik, pintar, dan juga nggak neko-neko. Pikiran mak bapaknya kayak gitu pertamanya kan. Dah tuh hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya Ma Jia ini lulus lah dari SMA. Nah, setelah lulus Ma Jia ini sebenarnya pengen kali lanjut kuliah, tapi dia sadar betul lah kan, dari mana aku dapat duit, mak bapak aku orang miskin, kami keluarga serba kekurangan gitu kan. Cuman di tengah kebimbangannya itu, dia mencoba nanya nih sama orang tuanya. Dia juga pengen kuliah kan, akhirnya dia nanya. Akhirnya dia nanya, mohon maaf. Akhirnya dia nanya kan,
Apa bapak, ibu, aku boleh nggak ya lanjut kuliah? Aku pengen kuliah lagi ya bu, tapi aku tahu aku bingung juga di sini uangnya dari mana. Buat makan aja kita susah kan, dipancing umpan lah dikit sama bapaknya. Nah di situ bapaknya bilang, nak kalau memang kamu betul-betul pengen kuliah nggak apa-apa, kuliahlah nak, daftarlah dulu. Soal uang nanti urusan bapak sama ibu. Lanjutlah dulu nak. Oh disupport nih rupanya sama orang tuanya kan. Dengar itu senang lah Majia. Dia pun langsung mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi sampai akhirnya dia diterima lah itu berkuliah di Yunnan University, tepatnya di jurusan biologi. Berita itu pun seketika langsung membuat kedua orang tuanya heboh dan haru. Karena apa? Karena Majia adalah orang satu-satunya dari kampungnya yang menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Betul-betul anak bibit, ibarat bibit daerah kebanggaan di kampung itulah. Udah tenang, bapak akan mencari uang gitu kan, dapatlah uang, bisalah terima kerja, bisalah masuk kuliah di situ kan. Setelah diterima kuliah, Majia ini diharuskan untuk meninggalkan kampung halamannya karena memang jarak dari kampungnya ke kampusnya itu lumayan jauh, naik bis aja bisa 9 jam kan, nggak mungkin dia PP kayak gitu kan. Karena nggak kemungkinan pulang pergi kayak gitu, mau tidak mau Majia pun harus merantau lah ke sana dan meninggalkan keluarganya di kampung kan. Sesampainya di Yunnan, Majia pun tinggal di sebuah asrama mahasiswa yang sudah memang disediakan sama kampus. Difasilitasi lah dia kan, tinggallah dia di asrama. Di sana dia menempati sebuah kamar nomor 317 bersama dengan satu mahasiswa lain. Nah, mahasiswa ini namanya Sao Rui Jie. Kita panggil dia Sao ya. Jadi satu kamar tuh berdua. Nah, meskipun sekamar sudah tentu, Majia ini yang nggak kenal dekat sama teman sekamarnya, Macam yang udah aku bilang tadi, Majia ini memang sering mengalami kesulitan buat bergaul ya kan. Pendiam dia orangnya, nggak pandai dia bergaul. Dan ternyata kebiasaannya itu kebawa lah sampai dia kuliah, di mana dia makin jadi introvert lagi. Majia ini jarang kali dia mau berbaur dengan teman-teman sekelasnya yang ada di di kampus tuh, gegara minder. Majia tuh sering mikirnya kayak gini, aku nih siapa lah, aku nggak pantas kali lah berkawan sama mereka, aku cuma anak petani miskin kayak gitu. Dan akhirnya pikiran buruknya itulah yang membuat si Majia jadi sering menyendiri lagi di dalam kamarnya. Nah di sisi lain, si Sao teman sekamarnya itu pun mulai memahami nih sifat pendiam roommate-nya ini si Majia. Di situ si Sao nggak dibiarinnya aja, si Sao sendiri yang mencoba untuk mendekatkan diri dengan Majia. Mau gimana, mungkin masa satu kamar diam-diaman kan nggak enak kan, Dan dia coba kenalan, diajak lah siapa Majia ini ngobrol. Dan ternyata pendekatan dari siapa ini, si Sao ini disambut hangat sama Majia. Mau pula si Majia menyambut si Sao ini, Dia ngobrol, ditanya ini, dijawab ini, pokoknya nyambung lah mereka berdua nih. Semakin lama hubungan mereka berdua pun semakin akrab, sampai akhirnya Majia sendiri pun menganggap bahwa Sao ini adalah satu-satunya teman dekat yang dia punya. Memang iya pula, Majia ini udah nggak minder lagi sama si Sao, karena ternyata Sao ini punya latar belakang yang sama pula kayak Majia, sama berasal dari orang yang kurang berada gitu. Pokoknya sejak mengenal si Sao ini, Majia berubah jadi lebih baik lagi lah, Majia jadi mau berinteraksi sama orang lain, diajak sama si Sao gitu kan, dan dia ini juga udah nggak terus-terusan mengurung diri seperti dulu gitu. Dampak positif kali lah si Sao ini. Nah, tapi inilah dia di tengah eratnya persahabatan mereka, pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa tragis yang menimpa Sao. Kejadian apa? Masuk. Oke, lanjut. Nah jadi pada saat itu di bulan Februari 2004, semua mahasiswa Yunnan University ini sedang menjalani libur semester. Banyaklah dari mahasiswa-mahasiswa yang pulang ke kampungnya masing-masing nih. Tapi tentunya ada juga beberapa mahasiswa di sana yang tetap tinggal di asrama. Seperti Majia sama Sao. Mereka nggak balik kampung, liburan tetap di asrama gitu. Mereka memutuskan nggak balik kampung karena waktu itu mereka juga lagi ngambil pekerjaan paruh waktu di sekitar kampus kan. Nah karena asrama lagi sepi, si Sao ngajaklah 3 orang kawan dia yang lain buat main ke kamar 317, ke kamar dia sama si Majia. 3 kawan ini namanya Tang Sueli, Gungbo, sama Yang Kai Hong. 3-3 laki-laki nih. Nah di dalam kamar itu mereka ngobrol lah macam biasa kan. Lama-lama bosan. Terus tiba-tiba si Gungbo, salah satu kawan dia tuh ngomong, kita ngapain ya biar seru, masa kita cuma ngobrol-ngobrol aja, kata dia kan. Di situ ada juga Majia ya. Nah terus si Sao bilang, ayolah yuk kita main game aja lah. Kebetulan kami ada kartu
kata kayak gitu kan. Nah boleh kata kawan-kawan. Zaman itu kan handphone secanggih sekarang kan Wak. Jadi biar nggak bosan main kartu nih. Dan mereka berempat pun lalu bermainlah kartu di dalam kamar itu. Nah pas lagi seru-serunya main, si Majia yang memang dari tadi juga ada di kamar, kan dia pertama diam-diam aja kan. Dia ngeliatin aja tapi nggak ikut main waktu itu. Karena agak kesian, Sao pun ngajak, "Yolah Majia, ngapa pula kau diam di situ? Main lah yuk kita sini gabung," katanya gitu kan. Iya boleh kata dia. Setuju dia, ikutlah main tuh jadi berlima ya kan. Dah, setelah si Majia main dan selama mereka main kartu itu Wak, Majia ini jadi menang terus, nggak pernah kalah sama sekali. Menangnya nggak cuma sekali, 2 kali terus-terusan. Selama bermain tuh menang terus lah. Siapa ini si Majia? Bikin yang lain jadi kesal. Kok bisa kok menang terus ha? Ya gimana lagi kata si Sao, kalian tuh harus tahu taktik ya. Kayak gitulah ya. Siapa Majia tuh ngomong kan. Dan main lagi, menang lagi si Majia, main lagi menang lagi si Majia. Nah ketika si Majia ini meraih kemenangan kesekian kalinya, entah kenapa Wak, roommate-nya, kawan dekatnya si Sao mainnya jadi baper, emosi dia bilang, "Woi Majia, kau nih curang gue ya. Mana mungkin ada yang main udah berapa belas putaran kayak gini menang terus. Main curang gue pasti kan. Patutlah nggak ada yang mau berkawan sama kau, karakter kau jelek kali. Oh main curang." Itu katanya. Sembarangan kau ngomongin aku curang. Sampai hati kau ngomong kayak gitu apa Sao? Aku nih temanmu loh, kata si Majia. Ngarep kali kau. Siapa yang mau nganggap orang aneh kayak kau tuh kawan ha? Nggak usah pede lah kau. Itu katanya baper kali si Sao nih Wak. Nah tepat di saat mendengar kata-kata Sao yang terakhir itulah Majianya yang balik baper lagi, emosi lah dia. Dia sama sekali nggak menyangka kalau Sao yang betul-betul dianggap teman dekatnya itu justru mencela dia, ditambah di depan kawan-kawan yang lain. Dan Majia juga tersinggung kali Wak, karena di situ kan si Sao ini seolah mencaci maki kekurangannya siapa? Si Majia yang sulit bergaul kan. Cuma bergaul kayak gitu aja. Karena suasana udah mulai nggak kondusif, 3 kawan ini kayak udahlah, masa gara-gara ini aja. Udah diam lah, nggak asik kalian. Ini namanya juga permainan, ada menang ada kalah. Kau tengok lah dia, masa dia menang terus? Aneh dia tuh. Curang dia. Kawan bertiga ini pun jadi udah nggak enjoy lagi lah mainnya kan. Udah lah balik lah kami kata. Datang Sue, Gumbo sama Yang Kai pun langsung meninggalkan kamar Sao dan kembali ke kamar masing-masing. Nah bubar. Nah setelah mereka semua bubar, tinggallah si Majia sama siapa itu di kamar. Ternyata sakit hatinya Majia itu masih berlanjut Wak. Masih sakit kali hati dia ngingat lagi kata-kata si Sao tadi. Disitulah akhirnya si Majia ini mulai merencanakan niat buruk kepada Sao, yaitu dia mau ngilangkan nyawanya si Sao saat itu juga. Langsung ngebatin, yang kurang ajar memang si Sao ini. Udah dituduhnya aku curang depan orang banyak, udah gak mau nganggap aku teman pula. Kelewatan dia nih gitu ha. Dan betulan loh ini, si Majia ini langsung dibukanya komputernya untuk mencari tahu cara menghilangkan nyawa seseorang dengan efektif dan efisien tanpa jejak. Dia cari saat itu juga. Dan setelah beberapa saat mencari, Majia pun memutuskan untuk menghabisi nyawa Sao dengan sebuah palu. Betulan ini Wak, Sao ada di dalam situ, tapi kan mereka masih diam-diaman karena udah cari gimana cara bunuh anaknya, nah kayak gitu. Nah terus singkat cerita, pada tanggal 13 Februari 2004, Majia pun langsung bergegas mewujudkan niat buruknya tadi Wak. Pagi itu dia pergi ke pusat perbelanjaan dekat asramanya buat membeli palu seperti yang memang sudah direncanakan. Nah tapi karena pada saat itu palu yang ditemukan ini ukurannya terlalu besar, Majia pun akhirnya request lah ke penjualnya supaya pegangan palu itu macam dipotong. Jadi yang tersisa cuma yang kayak besinya aja gitu lah. Bisa lah kalian bayangin ya, itu pula keinginan dia. Nah si penjual ini pun menyanggupi permintaannya si Majia Wak. Siapa namanya? Majia lama-lama manja bro, aku sebut dia Majia Jue ya. Udahlah tuh, setelah mendapatkan apa yang dia cari, Majia pun balik lagi ke asrama dan langsung mau mengincar teman sekamarnya si Sao itu. Nah pas Sao udah ada di kamar nih Wak, Majia pun langsung bergegas nih mau ngambil palu yang udah dia beli tadi dan dia disimpan di sebuah tempat yang ada di kamarnya. Tapi pas dia mau ngambil itu palu Wak, hilang palu tuh. Kok hilang kata Majia kan. Majia juga sendiri nggak tahu palu tuh hilang kemana. Ini dia ambil sama Sao atau mungkin ada orang lain yang ngambil ya. Kok nggak ada palu nih. Nah akhirnya gagal total tuh rencana tuh, nggak tahu palu tuh hilang lah pokoknya. Saat itu Tuhan masih memberikan Sao kesempatan untuk hidup. Duh kok hilang ya. Jadi pula kuantam anak ini ya. Tapi Wak, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2004, Majia justru semakin tertantang lagi buat ngabisin nyawanya si Sao. Enggak
kapok dia coba lagi besok ya. Hari itu dia balik lagi ke toko yang sama, dia beli lagi jenis palu yang sama, ya kan. Setelah itu Majia balik ke asrama sambil menunggu si Sao datang. Ini palunya udah nggak disimpan lagi, dipegangnya dekat dia. Terus beberapa jam kemudian Majia dengar ketukan pintu dari pintu asramanya dia, tok tok tok. Ini anak ini balik nih, habis kok. Waktu dibuka, yang datang ternyata Tang Sue. Masih ingat kalian kawan yang bertiga tuh? Tang Sue yang datang. Majia, kata si Tang Sue kan. So lagi ada di kamar nggak? Aku ada urusan sama dia, kata si Tang Sue. Nggak ada, dia lagi pergi, nggak tahu aku kemana, kata. Oh gitu, ya udahlah aku tunggu di dalam ya, kata si Tang Sue kan. Ayo masuklah. So, dah tuh berarti di kamar cuma ada mereka berdua, Majia sama si Tang Sue, sama-sama lagi nunggu si Sao. Nah terus entah apalah nih, Majia ini tiba-tiba kayak kesel gitu. Kok Sao ini nggak datang-datang ya? Dan entah dirasuki setan apa, di situ si Majia ini justru punya keinginan untuk menghabisi Tang Sue. Kesal dia si Sao belum balik-balik, tiba-tiba dia punya hasrat mau ngabisin nyawa si Tang Sue. Bayangkan sama kalian. Dan betul loh, waktu si Tang Sue ini lagi lengah di dalam kamarnya, si Majia langsung dipukulnya palu itu ke kepalanya siapa? Tewas Tang Sue. Tang Sue nggak tahu apa-apa, dia lagi nunggu kawannya, dia mati. Bayangkan sama kalian, tewas. Ya astagfirullahaladzim, kayak gitu Dan nengok si Tang Sue tewas, bukan takut dia. Dengan cepat dia langsung memasukkan jasad Tang Sue ke dalam loker atau lemari yang memang disediakan di kamarnya, dimasukkan di situ. Itulah emosi aku nunggu sanksi Sao nih belum balik-balik. Udahlah, aku tunggu Sao, ntar lagi balik gue. Masih juga dia mau nunggu target utama dia si Sao tuh. Nah, singkat cerita, ditunggu baru malam si Sao balik ke kamarnya, ya kan. Pas Sao udah masuk ke kamarnya, Sao sama sekali nggak notice ada keanehan apapun di dalam kamarnya itu. Dia langsung cuci kaki, cuci muka, mau bergegas tidur. Nah, waktu dia lagi nyuci kaki, nyuci muka itu tiba-tiba Majia langsung si Majia ini langsung menghampiri Sao dari belakang, langsunglah dipukulnya apa itu. Wah, dipukul membabi buta kali lah ke siapa namanya? Ke si Sao. Tewas seketika juga si Sao. Kayak gitu matinya si Sao. Puas dia, oh kau ya tak, puang dah. Dan sama seperti tadi, setelah target utamanya tewas, Majia juga menyimpan jasad Sao ke dalam lemari. Ya, masuk. Ini belum selesai sampai sini, belum. Walaupun target utama udah mati ini. Keesokan harinya, berarti tanggal berapa? 15 Februari. Giliran teman Sao yang lain nih, Yang Kai berkunjunglah ke kamarnya si Sao, kan tadi bertiga, satu si Tang Se, satu si Yang Kai kan. Yang Kai datang ke kamarnya dia, pengen ngajak main, kan sama-sama nggak balik kampung kan. Sesampai di kamar si Sao, waktu itu ternyata si Yang Kai ini nengok si Majia lagi ngepel, lagi sibuk ngepel lantai. Ini lagi sibuk ngepel apa? Ngepel darah bekas kejahatan kemarin, Penasaran si Yang Kai, cuma Yang Kai nggak ngeh nih kalau dia lagi ngepel darah. Majia, aku lagi bersih-bersih apa nih? Kata dia gitu kan. Oh, ini apa? Tumpahan air. Kok lagi nyari Sao ya? Tunggu aja lah di kamar, sini, masuk. Jangan depan sini, kata. Waktu itu kan ketemuan di depan. Masuklah, kata gitu. Waktu itu si Majia takut ketahuan dia lagi ngepel darah, disuruhnya siapa itu masuk. Tapi waktu si Yang Kai ini udah masuk, di situ baru tersirok si Majia ini. Apa pula aku suruh dia masuk ya? Ketahuan lah ini nanti ada mayat Sao sama si Tang Sue. Dia refleks aja nyuruh si Yang Kai itu masuk. Akhirnya Majia pun langsung balik badan, ditutupnya pintu. Dia masuk ke kamar, dia tengok si Yang Kai lagi duduk-duduk aja di ranjang. Dan kalian tahu, pada saat itu juga Majia langsung diambilnya palu senjatanya tuh, langsung sekali ke Yang Kai. Tewas Yang Kai. Yang Kai ikutan tewas, ikutan dihabisinya. Waktu itu si Majia ini mikir dia tuh nggak mau kejahatan itu terbongkar sama si Yang Kai, padahal Yang Kai sama si Tang Sue tadi tuh nggak tahu apa-apa loh. Yang Kai pun nggak ada kayak curiga, ini ada apa? Nggak ada, baru duduk dia ngangging langsung dibantai sama dia. Dan nih seolah-olah dia tuh belum puas menghabisi ketiga nyawa temannya ini. Kali ini Majia tuh kayak sekalian menargetkan satu orang lagi dari 4 orang yang bermain kartu kemarin tuh. Siapa dia? Gungbo. Tang Sue, Yang Kai, Gungbo, kawannya si Sao ini kan sama-sama juga main apa sama mereka kan, main kartu waktu kemarin tuh. Si Gungbo target dia selanjutnya. Berbeda dengan korban-korban sebelumnya yang datang langsung ke Majia, kali ini Majia mendatangi kamarnya Gungbo langsung buat membujuk si Gungbo. Dia bilang, Gungbo, anak-anak lagi main kartu tuh di kamar aku, kok nggak ikut? Ayolah yuk, mau aku. Suntuk pula aku di sini sendirian. Datanglah Gungbo nih. Pergi dia ke kamarnya siapa? Kamarnya Majia di kamar 317 itu kan. Dan sesuai apa yang sudah kita bayangkan, Gungbo juga dihabisi dengan cara yang sama dan juga sama-sama disimpan di dalam loker seperti ketiga korban sebelumnya. Mati juga dia. Ya Allah, ya Robbi. Keempat jasad itu lalu langsung disimpan ke dalam 4 loker yang berbeda, di mana kepala mereka ini masing-masing macam dibungkus plastik gitu untuk bisa mengurangi ceceran darah akibat dipalu sama dia tadi kan. Dan setelah melakukan kejahatan itu, Majia
Kabur dia, langsung melarikan diri dari asrama Yunnan University. Tinggalkannya 4 jasadnya itu di 317. Cabut dia. Nah, singkat cerita, Wak, beberapa hari kemudian liburan akhir semester ini pun selesai. Mahasiswa Yunnan University juga sudah mulai kembali lagi nih ke asrama mereka masing-masing dan juga sudah menjalani kegiatan kuliah seperti biasa. Nah, terus ketika perkuliahan sudah berjalan beberapa hari, adalah ini, Wak, dosen yang notice kalau mereka berlima, si Majia, Sao, Tang Sue, Gungbo sama si Yungka ini kok nggak masuk kuliah ya beberapa hari ini. Waktu dicek juga mereka nggak masuk tanpa kabar, Wak, keterangannya. Di situ mikirlah siapa ini, kan ini anak-anak ini kemana nih? Masa iya keenaan pulang kampung nggak mau balik kuliah lagi? Apalagi siapa nih Majia nih? Dan anak ini pintar nih, nggak mungkin dia nggak mau masuk kuliah gitu kan. Ditambah lagi di saat yang bersamaan pihak kampus juga dikejutkan dengan adanya banyak laporan soal bau busuk yang muncul dari kamar 317. Nah, setelah dicek, Wak, di situ langsung terperanjat semuanya. Di kamar 317 itu mereka menemukan 4 jasad di dalam loker kamar. Dengan cepat di situ polisi langsung menduga bahwa Majia lah pelakunya. Kenapa? Karena cuma dia satu-satunya penghuni kamar 317 yang masih hidup, yang nggak ditemukan di sana dan udah nggak masuk-masuk. Lagi melarikan diri lah dia berarti. Maka tanpa berlama-lama lagi polisi pun langsung melacak keberadaan Majia Jue. Pada saat itu, Wak, langkah pertama yang dilakukan polisi untuk menangkap Majia Jue adalah membuat sketsa wajahnya. Mereka pun lalu menyebar sketsa itu ke seluruh penjuru Cina, Wak, ya kan? Dan selain itu polisi juga menyiapkan uang sebesar 200.000 yuan atau sekitar 450 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan pria dengan ciri-ciri seperti Majia. Nah, sementara itu si Majia ini kemana? Nah, Majia ini ternyata sudah berhasil meninggalkan provinsi Yunnan, menaiki kereta api menuju ke kampung halamannya yang ada di Guangxi tadi. Tapi, Wak, sesampainya di Guangxi, dia justru tiba-tiba berubah pikiran. Kalau misalnya aku balik kampung, polisi kemungkinan bisa nangkap aku. Gegara pasti dia tahu kampung halaman aku di mana. Udah lah, nggak jadilah aku balik kampung, pergi aja lah aku, kata si Majia. Lalu dia belilah lagi tiket bus kan. Dia pergi ke kota Senya, Wak, di provinsi Henan. Dan ini beda provinsi dari kampusnya tadi. Sesampainya di Senya, dia pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang ada di pusat kota. Terus pada hari yang sama dia keluarlah hotel nih. Dia keluar dari hotel buat mencari makan. Nah, pas lagi nyari makan ini, Majia terkejut. Gegara seluruh penjuru kota Senya itu sudah dipenuhi oleh sketsa wajahnya. Padahal beda provinsi nih kan. Oh, berarti udah nyebar kali, udah viral kali aku nih. Panik si Majia di situ kan, dia kayak pengen kabur lagi ke kota lain, tapi dia nggak bisa gegara duitnya udah habis. Nah, di momen genting itu, Wak, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengelabui polisi dengan cara yang mind blowing kali. Nyamar dia jadi gelandangan kan. Jadi gelandangan di jalan. Bahkan dia sengaja merusak bajunya, dibuatnya macam compang-camping itu kan, macam gelandangan pada umumnya lah, Wak. Dan untuk mendalami perannya, Majia juga mengotori wajahnya sampai dekil kali itu dan sulit dikenali lah. Pokoknya nggak akan ada yang tahu kalau dia ini Majia. Dan penyamaran itu tentunya membuat polisi ini ya jadi kesulitan lah buat nangkap dia. Nggak ngeh lah polisi, orang tuh gelandangan kok kayak gitu kan. Hari demi hari pun berlalu sampai pada tanggal 17 Maret 2004, hampir 1 bulan setelah penemuan mayat, Wak, ya. Adalah ini supir taksi yang notice, ini gelandangan nih kayak si Majia Jue lah. Mirip mukanya. Supir tuh nggak langsung ditangkap, dia lapor ke polisi yang ada dekat sana. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, polisi justru merasa kayak, itu yang aku bilang, kayaknya enggak lah, gak ragu polisi, Wak, karena betul-betul nggak kayak Majia Jue gitu loh. Beda nih sama si Majia. Gelandangan betulan ini, kata si polisi kan. Tapi meskipun demikian, mereka tetap membawa gelandangan itu ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Ketangkap nih berarti kan. Nah, pada saat diinterogasi, Wak, si gelandangan ini mulai bersikap mencurigakan tuh di situ. Setiap kali ditanyain nama kau siapa, dia diam, nggak dijawabnya sama sekali, nggak mau dia bersuara. Nah, disitulah polisi baru yakin setelah ditelaah lagi, ditengok muka ya, dibersihkan muka. Oh, kau Majia Jue nih, tangkap. Dan setelah didesak sama polisi, gelandangan itu pun akhirnya mengaku, iya Pak, saya Majia Jue. Dan dia juga sudah mengaku bahwa dia merupakan pelaku di balik tewasnya keempat mahasiswa Yunnan University di kamar asrama nomor 317 itu. Ngaku dia di sana. Di hadapan polisi, Majia juga mengaku bahwa sebenarnya saya itu nggak ada maksud buat menghilangkan nyawa keempat teman saya, Pak. Karena yang saya targetkan itu tuh cuma si Sao itu aja lah yang berantem sama saya. Tapi gegara saya takut kejahatan saya itu tercium, makanya ketiga kawan saya yang lain udah saya habisi juga, kata dia. Perkara
main kartu diomongin kayak gitu. Itulah sakit hati orang tuh, kita nggak ada yang tahu ya kan. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, penyelidikan besar-besaran, heboh itu tuh di Cina. Singkat cerita, Ma Jiajue pun langsung dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang memang sudah dia lakukan, dan dia langsung Wak dieksekusi tanggal 17 Juni 2004 atau 3 bulan setelah dia ditangkap. Mati. Ma Jiajue waktu itu tewas di usianya yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Ya, selesai. Oke Wak, jadi itu tadi kisah penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Ma Jiajue. Gimana menurut kalian Wak? Main blowing kali ya kan? Nggak ketebak kan? Seorang anak desa yang sangat pintar, baik hati, polos, ternyata bisa menjadi pembunuh berdarah dingin yang tidak segan-segan menghabisi nyawa kawan-kawannya. Kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih Wak ya, Ma Jiajue ini kan melakukan kejahatan itu bermula dari apa? Dari rasa kesepian dia kan? Karena dia kecewa Shao yang betul-betul dia udah anggap kayak sahabat dekat dia sendiri, justru tiba-tiba bilang, aku bukan kawan kau. Gegara itu loh. Tapi terlepas dari perkataan Shao yang mungkin terdengar jahat Wak, perilaku Ma Jia juga nggak kalah jahatnya juga lah. Masa gegara itu aja dihabisinya nyawa 4 orang sekaligus. Dah lah kalau misalnya si Shao dia sakit hati, 3 orang kawan si Shao nih nggak tahu apa-apa. Itulah kan Wak, lidah tuh memang lebih tajam lagi dari pisau. Kita nggak pernah tahu sakit hati orang tuh kayak gimana. Makanya jaga-jagalah omongan tuh Wak ya. Dan kalau misalnya kalian notice di sini aku agak salah fokus juga. Hukum di Cina betul-betul tegas sekali Wak ya. Pelaku ini langsung dieksekusi mati 3 bulan setelah dijatuhi vonis loh, cepat. Kalau di kasus-kasus yang aku ceritain biasanya, para pelakunya baru dieksekusi mati biasanya beberapa tahun kemudian baru dieksekusi. Kan ini enggak 3 bulan setelah itu langsung mati. Jadi gimana menurut kalian soal kasus ini Wak? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.